Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 7 minggu yang lalu kita sudah baca sama-sama. Intinya bahwa kita tahu Yesus harus berkorban bagi kita semua, bagi semua manusia sebenarnya. Tetapi manfaat daripada pengorbanan Yesus hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang percaya. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Klik lagi di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan kebangkitan Yesus memiliki implikasi yang sangat besar. Di bagian berikutnya bisa dilihat bahwa karena kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita memiliki minimal 5 berkat Paskah. Karena hari yang ketiga bukan sekedar penunjuk waktu, melainkan hari yang ketiga berbicara tentang waktu Tuhan. Turning point, titik balik, ada pergeseran, ada shifting, ada perubahan, bahkan ada kesempatan yang baru, giliran yang baru. Dan beberapa hal kita sudah bahas, diklik slide berikutnya, perubahan yang sangat drastis kita melihat adalah dari sisi perjanjian lama dan perjanjian baru terlihat sangat kontras. Ini merupakan satu ilustrasi saja dari sekian banyak ilustrasi yang kita sudah sering belajar bahwa masih banyak orang Kristen yang hidup berdasarkan mindset atau pola pikir perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama ketaatan merupakan syarat manusia diberkati. Pertanyaannya, berapa banyak manusia selain Yesus yang bisa memenuhi kriteria diberkati secara sempurna tanpa cacat celah? Karena kalau Anda tidak bisa memenuhi persyaratan diberkati, maka yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Itu kalau Anda hidup berdasarkan perjanjian lama. Nah, kita nggak bisa pilih-pilih nih antara Anda mau hidup di perjanjian lama dengan mindset dan aturan-aturan perjanjian lama, atau Anda benar-benar menerima dan percaya secara sepenuhnya mengenai pengorbanan Yesus yang mentransformasi perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Bahkan kalau Anda masih ingat Ibrani 8 ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa perjanjian lama itu cacat. Karena itu harus diperbaharui. Harus ada perjanjian yang baru. Kalau perjanjian lama, ketaatan adalah syarat manusia diberkati, ketaatan manusia itu sendiri. Dan kalau tidak taat akan satu hal saja, maka kutuk yang datang, maka Yesus mati bagi kita semua. Dan karena ketaatan Yesus sampai mati, maka Anda dan saya layak untuk diberkati. Jadi Anda dan saya hidup di dalam berkat. Kita menikmati berkat Tuhan bukan karena ketaatan kita, melainkan karena ketaatan Yesus. Lalu untuk apa kita taat? Kita taat di perjanjian baru. Kita taat sebagai ungkapan syukur kita kepada Yesus atas segala hal yang baik yang Dia sudah kerjakan bagi Anda dan saya. Bukan hanya ungkapan syukur, melainkan karena kita percaya bahwa hukum-hukumnya Tuhan itulah yang terbaik bagi Anda dan saya. Untuk
menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama Anda harus taat dulu, baru berkat datang. Perjanjian baru Anda diberkati dulu, baru Anda bisa taat. Haleluya. Karena dengan kasih karunia yang tidak layak kita terima, kasih karunia itu memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan bagi kita, mengubahkan hati kita yang tadinya menolak kebenaran Allah, tetapi sekarang kita dengan rela hati melakukan, karena kita tahu itulah yang terbaik. Tapi kita taat kepada Yesus bukan karena kita takut dikutuk. Itu mindset perjanjian lama. Makanya di perjanjian lama banyak orang, sebagian besar kalau bukan semua, takut menghadap tahta Allah. Karena sewaktu-waktu mereka bisa mati. Ada dosa setitik noda pun, mereka bisa keluar tinggal nama. Keluar dari hadirat Tuhan tinggal nama. Tapi di perjanjian baru, Alkitab berkata, marilah kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia. Bukan untuk dihakimi, melainkan untuk menerima rahmat, menerima kasih karunia, dan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Saya berharap Anda di tempat ini minimal hidup. Kalau belum, mulailah. Kalau sudah, lanjutkanlah. Hidup dengan mindset perjanjian baru. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Karena di sini dikatakan di ayat Roma 5 ayat 19 bahwa semua kebaikan yang kita terima karena ketaatan satu orang, namanya Yesus. Kita jatuh dalam dosa, kita lahir ke dalam dunia ini dengan dosa asal karena ketidaktaatan satu orang, namanya Adam. Jadi ini kalau di dalam kekristenan itu selalu sistemnya perwakilan. Sistem kalau di dalam kehidupan korporasi atau perusahaan itu ada surat kuasa, dikuasakan, diwakili satu orang. Jadi seringkali dalam kisah peperangan Daud melawan Goliat, seringkali Daud itu diibaratkan kita, benar nggak? Kita ini diibaratkan seperti Daud. Saya mau kasih Anda pencerahan yang baru. Ini agak sedikit berbeda. Mungkin Anda pernah dengar sebelumnya, tapi bagi saya ini sesuatu pencerahan yang baru. Anda dan saya itu bukan Daud. Mohon maaf, kalau Anda merasa aku harus menjadi seperti Daud di dalam peperangan melawan Goliat, oh Anda dan saya bukan Daud. Di dalam kisah itu, Daud adalah Yesus. Satu orang mewakili seluruh bangsa. Kalau dia menang, bangsa itu menang. Kalau dia kalah, bangsa itu dijajah dan diperbudak untuk selama-lamanya. Siapakah kita menganggap diri kita Daud? Mohon maaf, nggak level, saudara. Tahu nggak Anda dan saya itu ada di mana dalam kisah peperangan Daud melawan Goliat? Anda tahu? Anda dan saya adalah orang-orang Israel yang ketakutan. Kita takut menghadapi Goliat. Kita perlu penolong. Sebentar lagi kita diperbudak. Kita sedang menuju kepada kebinasaan. Sebentar lagi kalau tidak ada Daud, kita semua masuk neraka. Muncullah Daud surgawi, namanya Yesus, mengintervensi hidup kita. Haleluya.
Siapakah Goliat? Goliat itu adalah dosa yang tidak mungkin kita bisa kalahkan sendiri. Rame-rame pun kita nggak kuat, saudara. Hanya butuh satu figur untuk mengalahkan raksasa di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Jadi mohon maaf kalau lain kali saya pun seringkali juga berpikir seperti itu. Wah, aku harus jadi seperti Daud. Itu bebannya berat, saudara. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa jadi Daud. Daud yang sudah hebat pun, karena dia hidup di sistem perjanjian lama, dia gagal. Menurut saya Daud ini tokoh perjanjian lama yang terbaik di antara yang baik. Dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu pun dia gagal memenuhi persyaratan hukum Taurat. Jadi mohon maaf, saya tidak meremehkan Anda. Saya juga tidak meremehkan diri saya sendiri. Tetapi kalau Daud saja gagal, mohon maaf, bukan mengecilkan Anda. Oleh karena Tuhan sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup, untuk itulah dia datang ke dunia, menggantikan Anda dan saya, tergantung di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa masa lalu, melainkan dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, ini masih banyak orang Kristen yang tidak terima dengan pernyataan saya barusan. Oh, dosa masa lalu kita diampuni, oh itu benar. Dosa masa sekarang kita pun diampuni, ya kalau kita ngaku. Ini pemikiran banyak orang Kristen. Apalagi dosa masa depan kita itu belum terjadi. Jadi masih akan diampuni. Itu pun kalau kita mengaku dosa. Pertanyaannya, apakah keselamatan kita berdasarkan perbuatan kita atau bukan? Kalau Anda berkata bahwa keselamatan kita bergantung pada pengakuan dosa kita, bagaimana kalau ada dosa yang kita nggak ingat atau kita tidak sadar melakukannya, sehingga kita lupa atau tidak mengakuinya di hadapan Tuhan? Apakah kemudian dosa itu tidak diampuni? Di sini ada yang sudah hidup 2000 tahun yang lalu waktu Yesus tergantung di atas kayu salib? Belum ada. Artinya, pada saat Yesus menebus dosa-dosa kita, semua dosa kita nih adalah dosa masa depan. Benar nggak? Semuanya masih di depan. 2000 tahun kemudian. Siapa bilang kuasa darah Yesus tidak bisa mengampuni dosa masa depan? Dosa Anda dan saya semuanya masa depan dibandingkan waktu Yesus mati di atas Kalvari. Itulah besarnya. Jadi kalau kita bicara kuasa darah Yesus itu bukan hanya besar, tapi besar. Saya baru pulang dari Jogja, makanya kalau orang Jawa itu kan besar, gede. Haleluya. Dan Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Artinya apa? Ini yang tadi saya bilang. Ketika kita memulai perjalanan hidup kita, katakanlah ini titik nol hidup kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melangkah masuk di dalam berkat. Artinya tidak ada kutuk yang bisa tinggal di dalam kita kalau kita memiliki Yesus. Anda mau dikutuki orang pun, Anda mau diperkatakan negatif oleh orang lain,
Nanti Anda baca di Amsal 26. Perkataan kutuk tidak berlaku bagi orang percaya. Karena itu tidak perlu takut dengan yang namanya kutuk. Karena Anda dan saya, orang percaya, tidak lagi hidup di bawah kutuk. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya. Jadi Anda bisa lihat di sini betapa menggebu-gebunya saya berbicara tentang hal ini. Ini passion saya. Berbicara tentang mengubah mindset perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Nah, ini dahsyat. Kalau Anda mengerti ini, ikut Yesus itu memang benar dikatakan dalam firman Tuhan, ikut Yesus itu tidak berat. Karena tidak ada ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan? Karena kasih Kristus sudah melenyapkan ketakutan itu. Dan Anda tidak perlu merasa bahwa kok aku merasa Tuhan itu jauh ya. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan orang percaya. Karena Roma 8 dikatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Bagi saya ini benar-benar berita kelegaan. Masa kelegaan yang disebut dalam Kisah Para Rasul. Makanya waktu mereka mengalami hari pencurahan, setelah itu mulai terjadi mujizat demi mujizat, multiplikasi demi multiplikasi. Dikatakan di sana it's a refreshing time. Masa penyegaran. Ada kelegaan. Karena sebelumnya mereka terkungkung dengan hukum Taurat. Salah sedikit saja, Anda melanggar satu dari 613 hukum, Anda melanggar seluruhnya. Tapi masuk perjanjian baru, apa yang tidak boleh di perjanjian lama, orang yang lumpuh dulunya tidak boleh menginjakkan kaki di pelataran bait Allah. Sekarang orang ini boleh masuk ke bait Allah, bahkan mengalami mujizat karena hanya sekedar dilewati, bukan oleh Yesus loh, dilewati oleh muridnya Yesus, Petrus dan Yohanes. Makanya tidak heran banyak terjadi konflik, dan konflik itu masih terjadi sampai hari ini. Perjanjian lama, perjanjian baru, keselamatan itu bisa hilang atau tidak, itu banyak sudah masih berdebat sampai hari ini, bahkan di kalangan hamba Tuhan, pendeta. Kalau Anda punya waktu, Anda bisa mendengar, seharusnya hari ini kalau tidak salah ya, Ketua Umum GBI membahas terkait dengan keselamatan. Saya belum sempat mendengarnya, tetapi dari beberapa kali saya mendengar beliau menyampaikan terkait dengan keselamatan. Menurut saya sih tidak sesat. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang yang bilang sesat, barangkali pola pikirnya belum bergeser dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau Anda mengukur hidup Anda berdasarkan perjanjian lama, Anda pasti akan ketakutan keselamatan Anda hilang. Karena Anda pasti tidak mampu, tidak sanggup memenuhi segala kriteria, persyaratan, hukum, aturan, regulasi yang ada di perjanjian lama. Nggak mungkin. Tapi kalau Anda mengerti perjanjian baru, bukan berarti terus kita bisa hidup ceroboh suka-suka kita. Orang yang merasa dirinya sudah diselamatkan tapi masih suka hidup dalam dosa. Kan ini sering jadi pertanyaan kan? Gimana pendeta kalau
orang itu masih hidup dalam dosa. Dan saya mau katakan gampang saja, orang yang masih suka dan menikmati dosa, Anda belum selamat. Sekalipun Anda berkata Anda sudah terima Yesus, tapi Anda belum selamat. Karena orang yang benar-benar hidup di dalam keselamatan oleh Yesus tidak akan tahan hidup dalam dosa. Jadi di mana celahnya? Celahnya sudah tertutup. Haleluya. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, dikatakan dalam Roma, bukan lagi budak dosa, melainkan kita adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan kita akan memakai seluruh keberadaan hidup kita menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Haleluya. Oke, kita harus move on dari situ, saudara ya. Kalau enggak selesai lagi nih, nanti minggu depan bersambung lagi kan. Hari yang ketiga, tadi saya sudah katakan bukan penunjuk waktu, melainkan waktunya Tuhan. Dan hari yang ketiga, Anda dan saya sedang hidup di hari yang ketiga, karena sudah lewat 2000 tahun yang lalu sejak Yesus mati di atas Kalvari. Satu hari adalah 1000 tahun di hadapan Tuhan. Ya kan? 1000 tahun manusia, itu satu harinya Tuhan. Anda dan saya sudah hidup 2000 tahun lebih, manusia maksudnya ya. Manusia secara umum. Dari sejak perjanjian baru sudah hidup 2000 tahun lebih. Artinya kita semua hidup di hari yang ketiga. Siap-siap berkat Paskah melimpah atas hidup kita. Haleluya. Siapkan diri, antisipasi, ekspektasi. Haleluya. 5 berkat Paskah yang saya mau bagikan bagi kita semua. 2 saya sudah bahas minggu yang lalu. Artinya banyak peristiwa di Alkitab yang terjadi pada hari yang ketiga. Ada 8 minimal. Itulah yang saya ulas, itulah yang saya bahas di tempat ini. Yang peristiwa yang pertama itu adalah hari yang ketiga Abraham mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Menunjukkan ketaatan dia, kasih dia kepada Tuhan yang luar biasa. Kita belajar bahwa dari kisah ini Anda dan saya punya bagian, yaitu menjalani hidup ini dalam ketaatan. Kita harus nyaman di dalam ketidakpastian, itulah ambiguitas. Karena sebagian besar waktu dalam hidup kita itu momennya bukan momen selebrasi, bukan momen perayaan, bukan momen pesta pora, momen yang adalah titik balik di dalam kehidupan kita, tapi seringkali yang kita jalani adalah kehidupan sehari-hari yang menjemukan, melelahkan, bahkan cenderung membosankan. Rutinitas kita. Tetapi di tengah rutinitas itu, kita harus tetap berjalan di dalam ketaatan. Tetap membangun kepekaan akan suara Tuhan. Nyaman dengan ketidakpastian, kemana sih? Apa sih yang akan terjadi? Bagian kita melakukan itu. Bagian Tuhan adalah ketika kita menjalani hidup kita seperti yang Dia mau, maka ada waktunya, ada momennya di mana Dia memberikan kejelasan. Dia memberikan penyediaan pada waktunya. Ketika kita butuh, Tuhan sediakan. Dan itu menjadi momen yang spesial di dalam kehidupan kita. Karena itu syukuri bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita dengan penyediaannya. Sadari bahwa kehidupan yang menjemukan ini, itu merupakan kesempatan kita mempersiapkan diri menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan.
Siapa yang setia di dalam perkara kecil, dia akan setia di dalam perkara yang besar. Memang di bagian lain firman Tuhan dikatakan kalau Anda setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Tapi ayat yang di dalam Lukas 16 ayat 10 ya, atau 10 ayat 16, nanti Anda lihat. Sepertinya sih Lukas 16 ayat 10 ya. Kalau Anda setia dengan perkara kecil, maka dapat dipastikan Anda setia dengan perkara yang besar. Artinya, kalau Anda gaji masih kecil, tapi Anda setia, maka ketika gaji Anda pun besar, Anda juga akan setia. Tapi kalau Anda tidak setia pada waktu gaji Anda kecil, Anda malas-malesan, kerja asal-asalan, Anda berpikir gajiku terlalu kecil. Nanti kalau gajiku besar, baru aku akan rajin. Itu mustahil. Itu tidak akan terjadi. Terjadi pun mungkin 1 bulan pertama. Baru dinaikin gaji Anda semangat. 1 bulan semangat Anda luntur. Kenapa? Karena bukan demikian dasarnya. Fondasi Anda itu sebenarnya males. Dari awal sudah males nih. Mau gaji berapapun Anda akan malas. Makanya dari sejak kecil dilatih. Latih diri kita. Nanti kalau sudah besar, gampang melakukannya. Gaji masih kecil, datang ke kantor telat-telat. Oh ya nanti Pak, kalau aku sudah jadi direktur, aku akan on time datang ke kantor. Bohong. Anda jadi direktur, malah nggak perlu izin lagi kan, masuk suka-suka. 1 bulan pertama mungkin Anda semangat. Oh, sebelum semua orang datang Anda sudah hadir di kantor. 1 bulan. Habis itu Anda kembali ke habitat. Habitatnya kerja asal-asalan. Makanya dari sejak dini belajar disiplin. Jangan belajar disiplin ketika berkat itu sudah datang. Terlambat, saudara. Banyak orang jatuh, diberikan kekayaan, jatuh. Kenapa? Karena tidak siap menerima dan mengelola berkat itu. Anda cek di Amerika itu ada banyak pemenang lotre. Sekali menang itu bisa jutaan dolar. Dari yang miskin, banyak hutang, tiba-tiba dapat lotre 1 juta dolar. Happy nggak? Happy. Coba Anda cek berapa banyak yang kekayaannya bertahan. Ada sih yang bertahan, tapi jauh lebih banyak yang jatuh di dalam kebangkrutan. Bahkan kondisinya lebih parah dari sebelum dia menang lotre. Kenapa? Tidak siap. Makanya di tengah kebosanan dan kejenuhan hidup kita sehari-hari, disitulah kita diberikan kesempatan untuk membangun, mengupgrade diri kita, mendisiplinkan diri kita. Haleluya. Yang kedua, klik. Hari ketiga berbicara tentang kesembuhan dari Tuhan. Kalau tadi karunia, penyediaan dari Tuhan. Hizkia mengalami kesembuhan dari Tuhan pada hari yang ketiga. Ini berbicara tentang kesehatan jasmani, kesehatan rohani, mental, dan juga kesehatan di dalam relasi kita dengan sesama kita. Kesembuhan Hizkia berbicara tentang kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Setiap hari kita diberikan kesempatan yang baru. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi kita diberikan kesempatan yang baru. Pertanyaannya, apakah kita akan memakai kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan atau memperburuk reputasi Kristus melalui kehidupan kita? Hizkia memakai kesempatan yang baru ini
untuk membanggakan dirinya, memamerkan kemuliaan dirinya yang seharusnya berasal dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia pamerkan segala kekayaan yang Tuhan berikan kepada kerajaan Yehuda. Dan tahukah Anda kenapa Yehuda suatu hari nanti dijajah, diinvasi, dan diokupasi oleh Babel? Itu perbuatannya Hizkia. Karena dia memamerkan semua kekayaan bangsa itu. Dan suatu hari Yehuda jatuh ke tangan Babel. Kesempatan yang baru Tuhan berikan. Apakah kita akan berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk? Karena kita tidak bisa stagnan. Anda antara naik atau turun. Yang luar biasa adalah ada satu kejadian di dalam Kejadian 42 ayat 17 dan 18 ketika saudara-saudara Yusuf dimasukkan penjara oleh Yusuf. Peristiwa yang tidak mengenakan. Pada hari yang ketiga mereka dilepaskan oleh Yusuf. Tetapi terjadi transformasi, perubahan ke arah yang positif. Luar biasa perubahannya. Sejak saat itu saudara-saudara Yusuf dilepaskan, disembuhkan dari yang namanya keegoisan. Mereka saling support satu sama lain. Mereka saling bergandengan tangan, mendukung satu sama lain. Mereka tidak lagi saling membenci, saling bersaing secara tidak sehat. Tapi mereka saling mengampuni, saling memberkati. Bahkan Yusuf memberikan tempat yang terbaik untuk saudara-saudaranya dan keluarganya hidup di tengah krisis kelaparan pada waktu itu. Di tanah yang namanya Goshen. Goshen adalah artinya, Goshen adalah mendekat dengan Tuhan. Dan ketika mereka mendekat dengan Tuhan, Tuhan memelihara hidup mereka sampai bermultiplikasi. Haleluya. Demikian juga Anda dan saya, berkat kita yang kita nikmati itu karena kedekatan kita dengan Tuhan. Haleluya. Klik. Kita lanjut ke bagian yang belum sempat disampaikan minggu yang lalu. Peristiwa berikutnya yang terjadi pada hari yang ketiga adalah Esther. Pasal yang kelima, ayat 1-3, tapi di sini hanya cuplikan ayat 1-2. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepada dia. Hari yang ketiga, berkat Paskah, karena kematian dan kebangkitan Yesus, maka Anda dan saya menerima perkenanan Allah dan manusia yang sanggup memutarbalikkan keadaan hidup kita. Saya pernah cerita di sini, ada di perusahaan di mana saya bekerja, itu ada 7 direktur. Salah satunya saya. 6 direktur, semuanya punya latar belakang keuangan, finance. Semuanya. Dan sebelumnya, tidak ada satupun di antara yang 7 itu yang Kristen, tidak ada. Cuma 2, Katolik, Buddha. Dan semua orang yang ketemu saya, karena mereka tahu aspirasi saya kepengen posisi itu. Mereka bilang, mustahil. Kamu bukan Katolik, kamu bukan juga Buddha. Dan kamu bukan orang finance. Saya tidak mengaminkan perkataan itu, karena saya punya Tuhan yang besar. Haleluya. Gusti Mboten Sare. Ini akibat pulang dari Jogja tadi mungkin ya.
With God, all things are possible. Hari ini, di antara 7 direktur, sebelumnya ini ya, sekarang sudah ada sih. Saya satu-satunya yang Kristen. Saya satu-satunya yang tidak punya latar belakang keuangan. Latar belakang saya operation. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Baru setelah saya, ada satu orang lagi direktur, baru diangkat. Kristen. PGP lagi. PDM duluan. Haleluya, senioritas. Tepuk tangan bagi Yesus. Bukan dengan kuat dan gagah saya. Hidup saya cuma percaya sama firman Tuhan, itu aja. Saya mengandalkan perkenanan Allah dan perkenanan manusia, yang sumbernya juga dari Allah. Saya masuk dalam posisi ini, banyak yang ngomong, jangan dekat si A, jangan dekat si B. Anda tahu, si A dan si B, setiap siang sekarang saya makan bareng sama mereka. Hati-hati loh, dekat sama si A. Hati-hati dekat sama si B. Nanti hidupmu gak tenang. Si A dan si B, setiap hari saya makan bareng sama mereka. Dan hubungan kami fine-fine saja. Perkenanan manusia. Bukan saya yang buat-buat. Saya dekat sama si A, sama si B, saya juga takut-takut, saudara. Karena dengar kan beritanya kan. Berita mana yang kau percayai? Saya lebih percaya pada firman Tuhan dibandingkan berita manapun dalam dunia ini. Sebenar apapun berita itu. Kalau hoax ya udah jangan ngomong lah. Namanya aja sudah hoax. Tidak layak untuk dipercaya. Haleluya. Jadi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan banyak kejutan yang menyenangkan. Itu dialami oleh Esther. Esther ini mendekat kepada raja tanpa dipanggil raja. Resikonya kematian. Seharusnya dia dihukum mati. Tapi dia malah diperbolehkan untuk minta apapun. Bayangkan, sama seorang raja minta apapun. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau Anda tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuat pengecualian bagi kita orang percaya. Tepuk tangan bagi Yesus. Sekalipun suram, sekalipun rasanya tidak mungkin, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita. Dan Esther ini satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebut nama Tuhan. Satu-satunya. Esther. Pelajarannya apa bagi Anda dan saya? Tuhan bekerja di balik layar. Haleluya. Dan dia selalu bekerja. Sekalipun kita tidak merasa dia sedang bekerja, dia sedang bekerja. Haleluya. Even when I don't feel it, He's working. I can't see it, He's working. Kita tidak bisa melihat, He's working. Waymaker, promise keeper, light in the darkness. Apa artinya? Anda cek kamus nanti. Haleluya. Dan pelajaran berikutnya dari kisah Esther adalah kita semua diberikan kesempatan dimanapun Tuhan menempatkan kita diberikan kesempatan untuk membuat perbedaan. Tentu yang Tuhan maksudkan adalah perbedaan yang positif, dampak yang baik. Karena di mana Tuhan tempatkan kita bukan suatu kebetulan. Ada maksud dan tujuan ilahi yang perlu kita sadari, perlu kita hidupi. Karena itu jadilah teladan yang baik. Perkataan yang diperkatakan kepada Esther itu berlaku bagi Anda dan saya. Di dalam Esther 4 ayat 14 dikatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu
Anda ditempatkan di kantor Anda sekarang. Karena Tuhan punya maksud mengubahkan. Saya bukan dengan sombong mengatakan ini. Saya tahu kantor saya berubah dengan keberadaan saya. Masa 90% Katolik dan Buddha yang suruh doa orang Kristen? Ini menurut saya suatu keanehan. Saya menolak-nolak pun mereka yang mau saya doa. Dan Anda tahu kan doanya Katolik dan doanya Kristen sangat berbeda. Mulainya beda. Belakangnya beda. Tapi orang Kristen yang mimpin doa di tengah persekutuan Katolik dan Buddha. Kalau bukan Yesus, saya nggak tahu siapa lagi saudara yang bisa melakukan itu. Yang pasti bukan saya. Haleluya. Karena itu ketika Anda diberikan kesempatan, buatlah perbedaan yang baik. Kemarin saya di Jogja, masuk lift. Dalam hotel itu saya posting kan di grup. Urip iku urup. Hidup itu harus menyala abangku. Urip iku urup. Hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Sehingga hidup Anda menjadi lebih bermakna. Haleluya. Terima kasih Nurli sudah memposting ulang. Urip iku urup. Di Facebooknya. Menyala, urup itu menyala. Ini mati, nggak urup. Nah itu kan lampunya nggak urup sudah. Oke, saya harus cepat. Yang keempat, hari yang ketiga berbicara tentang kebangkitan dari Tuhan. Ini ada di Hosea. Hosea pasal 6 ayat 2 dan 3. Pada hari yang ketiga, Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan. Ini berbicara tentang pemulihan dari apa yang hilang. Bangsa Israel kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dipulihkan pada hari yang ketiga. Kehidupan dan masa depan bangsa Israel waktu itu sangat suram karena ketidaktaatan mereka. Tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Dalam sikon yang suram sekalipun, Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya yang sangat Dia kasihi. Bahkan dalam Hosea 2 ayat 14 dikatakan, aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Anda tahu lembah Akor? Lembah Akor adalah tempat di mana Akan dan keluarganya dirajam sampai mati. Itu lembah maut, lembah kematian, lembah terkutuk. Tetapi bersama dengan Tuhan Dia sanggup mengubahkan apa yang terkutuk menjadi apa yang diberkati. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Yesaya 65 ayat 10 dikatakan, lembah Akor menjadi tempat pembaringan, tempat yang nyaman bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Haleluya. Ini mirip dengan Kejadian Keluaran 19 ayat 11. Menjelang hari ketiga, bangsa Israel diminta untuk bersiap karena pada hari yang ketiga Tuhan turun di depan mata seluruh bangsa di Gunung Sinai untuk mengkonfirmasi penyertaannya dan perjanjiannya dengan umatnya. Klik yang kelima dan yang terakhir, apa makna dari hari yang ketiga berbicara tentang kelepasan dari Tuhan. Ada satu peristiwa dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang Anda sudah tahu semuanya, di mana Yesus membuat mujizatnya yang pertama, pernikahan di Kana. Itu terjadi pada hari yang ketiga. Hal itu dibuat Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Artinya apa? Maknanya bagi Anda dan saya, peristiwa perkawinan di Kana ini, Tuhan memenuhi bukan hanya kebutuhan atau keperluan kita,
melainkan juga keinginan kita. Yang namanya orang sakit, kesembuhan adalah kebutuhan. Benar nggak? Orang yang sakit itu perlu disembuhkan. Tapi yang namanya orang lagi pesta, perlu nggak mereka minum anggur? Nggak terlalu perlu sebenarnya. Mereka hanya ingin minum anggur. Seringkali kita diajarkan, oh Tuhan hanya akan memenuhi kebutuhanmu, keperluanmu, lupakan keinginanmu. Mohon maaf, kisah perkawinan di Kana menyangkal hal itu. Ternyata Tuhan bukan hanya memenuhi kebutuhan dan keperluan kita, tetapi Dia juga terkadang memenuhi keinginan kita. Haleluya! Tepuk tangan bagi Yesus. Minum anggur itu bukan kebutuhan, kesenangan, tapi Tuhan penuhi juga. Bahkan ini mujizat pertamanya Yesus. Haleluya! Yesus mengasihi juga para pemabuk rupanya ya. Bukan berarti Anda boleh mabuk. Pemabuk yang diubahkan. Haleluya! Kok semuanya ketawa? Apa saya berbicara kepada para pemabuk? Atau punya pengalaman mabuk? Haleluya! Pelajaran yang berikutnya tentang perkawinan di Kana ini, Yesus ada di tengah krisis yang kita alami. Ketika kita mengalami masa yang berat dalam hidup kita, seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan Engkau izinkan aku mengalami hal yang berat ini? Di mana Tuhan berada ketika Anda sedang terpuruk? Ada di sana bersama-sama dengan Anda. Dia ada di tengah-tengah krisis yang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Bagaimana Anda bisa bangkit dari keterpurukan kalau Tuhan tinggalkan Anda? Anda tidak akan pernah bisa bangkit. Fakta bahwa Anda bisa bangkit dari keterpurukan karena Tuhan masih menyertai Anda. Dan Dia masih mengasihi Anda. Tepuk tangan bagi Yesus, haleluya. Yesus bukan sumber masalah, tetapi Dia memakai masalah untuk menarik kita mendekat kepada Dia. Karena itu kalau Anda sudah terbebas dari masalah, Anda bisa bangkit dari keterpurukan, itu bukan karena Anda hebat, tetapi karena Yesus hebat. Haleluya. Dan pelajaran terakhir, ini beneran terakhir nih, saya sudah kelamaan. He saves the best for less. Haleluya. Jadi kalau hidup Anda belum the best, itu karena belum the last. Haleluya. Karena grafiknya Tuhan itu selalu naik. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya roda kehidupan. Tidak ada. Roda kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Anda coba baca nanti Ulangan 28 ayat 13. Aku akan membawa engkau tetap naik dan tidak turun. Jadi kalau hidup Anda turun, bukan Tuhan yang membawa Anda. Haleluya. Itu karena mungkin kelakuan kita sendiri, kesalahan kita sendiri, kurang melibatkan Tuhan. He saves the best for last, artinya Yesus hadir bukan untuk menghakimi. Di tempat pesta itu pasti ada yang mabuk kan? Dia datang membawa sukacita, bukan untuk menghakimi. Saya tidak menyarankan Anda untuk mabuk-mabukan dan memaklumi mabuk-mabukan terus-menerus dalam hidup Anda. Karena orang yang hidup dalam keselamatan dari pemabuk, pasti suatu hari dia jadi waras. Dan dia akan bisa meninggalkan keterikatannya dengan miras. Pasti. Itu sudah pasti. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Dia hadir membawa perjanjian baru, perjanjian yang lebih mulia, didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
Haleluya. Dan di sana dikatakan, di salah satu ayatnya dibilang, waktuku belum tiba. Artinya adalah, kalau kita mau menanti-nantikan waktu Tuhan, Dia setia. Dia akan memberikan upah bagi kita yang setia, menanti-nantikan Tuhan, dan menaruh harapan kita hanya pada Yesus. Haleluya. Karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan di dalam dunia.